Ini ya Bapa, Engkau izinkan kami kembali untuk menyatukan hati, beribadah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Walaupun ibadah secara online, tapi kami percaya, kami yakin Engkau hadir di tengah persekutuan kami. Biarlah ibadah kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ibu yang terkasih, kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kitab Bakti nomor 50, bait 1 dan 2, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api rohnya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur kami kembali diizinkan Tuhan menikmati hari baru anugerah Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang bisa kami rasakan. Saat ini kami berkumpul dalam persekutuan ibadah kami sebagai umat Tuhan untuk mensyukuri semua anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami pada saat ini. Dan biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita kami, syukur kami pada pagi hari ini dengan kembali menyatakan berkat-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Hadirlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan, berkati kami semua, dan biarlah setiap kami yang hadir dalam ibadah ini boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ya anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sesuai dengan Sabda Gunadarma dan juga Sabda Bina Umat dalam ibadah hari Minggu ini terambil dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai yang ke-7 yang menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan.
6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak diranting, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul kembali di kali yang kedua dalam ibadah daring yang kita lakukan bersama-sama pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua juga tetap ada dalam keadaan yang sehat, tetap juga senantiasa boleh bersyukur meskipun harus menghadapi tantangan dan pergumulan yang tidak mudah. Kita mensyukuri dan juga kita doakan kalau hari ini pemerintah Republik Indonesia menyatakan PPKM itu sampai tanggal 25, mudah-mudahan tidak ada lagi PPKM setelah ini, begitu ya. Kita semua baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini atau renungan kita diambil dari sebuah kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Imamat. Orang Yahudi seringkali menyebut kitab Imamat dengan sebutan Wayikra. Saya ulangi, sebutan Wayikra untuk menyebut kitab Imamat. Itu seringkali disampaikan oleh orang Yahudi dengan arti dan ia memanggil, begitu. Jadi artinya dari sebutan Wayikra itu arti dalam bahasa Indonesianya dan ia memanggil. Sebutan ini tentunya bisa terjadi atau kemungkinan besar didasari oleh pemahaman bahwa memang kitab ini diberikan oleh Tuhan pada saat Tuhan memanggil Musa di Gunung Sinai pada saat itu. Dan ini juga yang kalau kita lihat dalam kitab Imamat pasal 1 di ayat yang pertama juga itu mengatakan bahwa Tuhan itu memanggil Musa. Jadi dari pemahaman inilah kemudian orang Israel pun menyebut kitab ini sebagai kitab Wayikra yang berarti dan ia memanggil. Nah, kitab Imamat ini sendiri, kalau kita coba untuk membaca mulai dari pasal 1 begitu ya, sampai pasal yang terakhir, kitab ini berisikan begitu banyak aturan-aturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Jadi dalam kitab ini tersusun begitu banyak aturan-aturan, hukum-hukum dari Tuhan yang diperuntukkan bagi orang Israel juga untuk mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi di dalamnya itu ada hukum atau peraturan tentang peribadahan misalnya, yang di dalamnya mengatur tentang korban-korban bakaran, atau juga mengatur tentang persembahan, juga mengatur tentang para imam yang bertugas. Kitab ini juga mengatur hari-hari raya bagi orang-orang Israel. Jadi hari-hari raya besar pun diatur dalam kitab ini. Dan masih banyak lagi aturan-aturan yang semuanya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bangsa Israel pada saat itu. Jadi semua aturan-aturan itu dibuat oleh Tuhan, seperti kalau kita di negara kita ini adalah undang-undang begitu ya.
yang memang ditujukan oleh Tuhan untuk bangsa Israel itu supaya mereka lakukan dan supaya mereka juga bisa hidup tertib, hidup baik dalam menjalani kehidupan mereka. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang bisa kita lihat dalam kitab ini. Nah, salah satu juga aturan yang dicatat atau juga diatur yang kita lihat dalam bacaan kita pada pagi hari ini adalah peraturan tentang pemanfaatan tanah, begitu ya. Saya menyimpulkan ini aturan yang disebutkan dalam bacaan kita adalah peraturan tentang pemanfaatan tanah yang kemudian secara spesifik juga dihubungkan dengan satu aturan yang lain, satu aturan yang memang sudah sebelumnya disampaikan, yaitu tentang aturan hari Sabat. Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak tahu ini masihkah kita ingat tentang makna hari Sabat ini, gitu ya. Kalau hari Sabat ini seringkali dimaknai sebagai hari perhentian, begitu. Diambil dari sebuah tradisi atau sebuah kisah yang memang diimani oleh bangsa Israel terjadi, yaitu kisah penciptaan alam semesta, di mana dikatakan di sana Tuhan menciptakan seluruh alam semesta 6 hari lamanya, dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Jadi aturan itulah yang kemudian dijadikan sebuah aturan bagi bangsa Israel, mengatur tentang kehidupan mereka, khususnya hari Sabat yang harus mereka juga lakukan dalam menjalani kehidupan. Nah, aturan hari Sabat ini juga adalah salah satu hal yang sangat penting buat bangsa Israel. Salah satu buktinya adalah bahwa hari Sabat, aturan tentang Sabat ini juga dicatat di dalam salah satu dari 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa dan juga kepada Israel. Bapak Ibu masih ingat nggak hari Sabat itu aturan keberapa ya dari 10 hukum Taurat? Ada yang ingat kira-kira? Ya, mudah-mudahan masih ingat ya. Hari Sabat itu adalah aturan yang keempat yang dicatat di antara 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan. Kita lihat bagaimana kembali bahwa ada peraturan yang dicatat yang ditujukan kepada kita semua hari ini lewat bacaan firman Tuhan, yang berbicara tentang bagaimana orang Israel itu harus memanfaatkan tanah, khususnya tanah yang akan diberikan Tuhan pada saat itu. Ini kan ceritanya orang Israel masih ada di Gunung Sinai, sebentar lagi, sesaat lagi mereka akan tiba di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tetapi sebelum mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu, Tuhan sudah mewanti-wanti mereka, begitu. Tuhan sudah mengingatkan mereka bagaimana seharusnya mereka nanti memanfaatkan tanah-tanah yang akan diberikan Tuhan dan akan mereka nikmati itu. Kita lihat bagaimana Tuhan mengatakan secara, saya menyimpulkan begitu ya, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa saat mereka nanti masuk ke tanah Kanaan, mereka nanti akan menikmati tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Tuhan katakan bahwa tanah itu nggak boleh terus-menerus dikerjakan. Jadi ada aturannya, dikatakan di sini 6 tahun di ayat ketiga itu ya. 6 tahun lamanya engkau menaburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Artinya 6 tahun lamanya orang Israel akan diizinkan untuk mengolah, memanfaatkan lahan atau tanah yang diberikan itu. Tetapi kita lihat di ayat yang keempat dikatakan, tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Jadi artinya 6 tahun mereka boleh olah semua tanah itu, tetapi tahun yang ke-7 mereka tidak boleh mengolah tanah itu. Jadi ini ada pengaturan yang disampaikan Tuhan pada saat itu. Nah, saya pada saat kemudian membaca dan merenungkan aturan ini, Bapak Ibu Saudara, saya jadi ingat pengalaman saya selama 5 tahun pelayanan di wilayah Apokaian. Ya, saya pernah cerita, pastinya Bapak Ibu masih ingat, saya pernah melayani di Apokaian
sebuah wilayah di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, suatu wilayah perbatasan yang memang letaknya itu ya bisa dikatakan di tengah-tengah hutan. Nah, kenapa saya jadi kemudian mengingat masa pelayanan saya di sana? Karena saya mengingat apa yang terjadi, apa yang diatur oleh Tuhan ini serupa begitu ya, meskipun nggak sama 100%, tetapi serupa, ada kesamaannya dengan apa yang menjadi tradisi orang-orang di Apokayan yang adalah suku Dayak Kenyah itu. Jadi Bapak Ibu, di sana itu kan mereka punya tradisi berladang. Padi pun ditanam di ladang. Sehingga memang secara umum orang mengenal, gitu ya, kita mungkin mengenal ada sebuah tradisi yang namanya ladang berpindah. Sebuah tradisi yang kadang-kadang dianggap sebagai sumber dari kerusakan alam. Tetapi saya mau katakan, kalau Bapak Ibu nanti mendengar apa yang saya jelaskan ini, saya nggak tahu apakah kesimpulan Bapak Ibu akan berubah atau tidak. Tetapi saya pernah mendengar dan pelajari dari jemaat di sana, mereka mengatakan bahwa memang mereka punya kebiasaan berpindah-pindah ladang. Tetapi mereka katakan ladang kami berpindah itu paling banyak, begitu ya. Paling banyak mereka katakan itu hanya 4 atau 5 tempat saja. Sepanjang kehidupan mereka mengolah ladang, mereka hanya akan membuka 5 wilayah itu. Jadi mereka punya pemahaman begini. Mereka akan berpindah dari tempat yang pertama, tahun depan ke tempat kedua, tahun ketiga di tempat yang ketiga, tahun keempat ke tempat keempat, dan mereka kemudian di tahun yang keempat, setelah tahun yang keempat, di tahun yang kelima atau yang keenam, mereka akan kembali ke tanah yang pertama. Jadi pemahaman mereka adalah kami berpindah-pindah itu supaya tanah yang pertama lah kali kami gunakan itu kembali bisa memulihkan diri. Jadi mereka menyadari bahwa kalau tanah itu terus-menerus dimanfaatkan, maka kesuburan tanah pun akan sangat berkurang. Jadi mereka memahami ini bahwa mereka akan kembali lagi setelah tanah itu memulihkan dirinya dan kesuburannya muncul lagi. Jadi tradisi itu yang kemudian mereka lakukan turun-temurun, dan kemudian bisa dikatakan bahwa mereka tidak semena-mena memanfaatkan tanah. Mereka nggak sembarangan kemudian memanfaatkan semua, menghabiskan tanah-tanah atau hutan-hutan di sana. Mereka tetap menjaga bagian-bagian hutan yang memang tidak mereka manfaatkan. Ladang-ladang mereka itu biasanya mereka buat kalau tidak di sekitar desa atau kemudian di pinggir-pinggir sungai. Karena mereka butuh air dan mereka selalu masih menghindari begitu ya pertanian model modern yang menggunakan pupuk-pupuk yang non-organik. Mereka masih boleh dikatakan menggunakan pupuk-pupuk organik, bahkan kadang-kadang tidak menggunakan pupuk sama sekali. Nah, saya melihat bahwa tradisi yang dilakukan orang-orang di Apokayan itu juga menjadi sebuah hal yang serupa dengan aturan yang diberikan Tuhan buat orang Israel. Jadi Tuhan juga ya, saya rasa bukan Tuhan yang meniru, tetapi sebaliknya ya, orang-orang termasuk di dalamnya adalah orang-orang di Apokayan itulah yang meniru apa yang Tuhan sampaikan itu. Saya percaya bahwa pemahaman yang diberikan Tuhan itu memang juga serupa dengan pemahaman yang diberikan yang dimiliki oleh orang-orang di Apokayan itu. Jadi mereka memahami, atau Tuhan juga memberikan pemahaman kepada mereka semua bahwa ya memang harus seperti itu, tanah nggak bisa terus-menerus diolah karena akan sangat berkurang kesuburannya, dan akhirnya gitu ya. Akhirnya kalau tidak subur, yang rugi kan juga masyarakat atau manusia sendiri. Jadi sebenarnya aturan yang diberikan Tuhan buat orang Israel ini pun, ya kembali kalau mau dikatakan dibuat oleh Tuhan untuk kepentingan juga manusia. Kepentingan orang Israel.
Tuhan juga tahu bahwa kalau terus-menerus mereka kemudian dikatakan sini menaburi ladangnya, kemudian merantingi kebun anggurnya, ya akan selesai itu tanah, begitu ya. Sehingga tanah ini juga harus diistirahatkan. Jadi pemahaman ini kemudian dihubungkan dengan yang pemahaman tentang hari Sabat itu, sehingga ini juga menjadi sebuah aturan yang diwajibkan buat orang-orang Israel. Nah, selain kemudian aturan itu diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk kepentingan tanah-tanah yang harus dipulihkan itu, ya tentunya secara tidak langsung aturan ini juga mengingatkan bangsa Israel untuk juga menjaga dan memelihara alam di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara tidak langsung kita juga diingatkan nih, Tuhan sudah menciptakan bumi, alam semesta ini. Dan Tuhan juga menginginkan bahwa kita manusia yang menikmati ciptaan Tuhan itu juga ikut menjaga dan memelihara. Jangan kemudian seperti dulu pernah saya bawa dalam khotbah, itu ada sebuah teori tahun 60-an atau tahun 70-an yang mengatakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan itu adalah orang-orang Kristen yang menggunakan ayat-ayat Alkitab secara menafsir secara sesuai dengan kemauannya. Hal ini dihubungkan dengan apa yang disampaikan dalam kitab Kejadian. Kita lihat kan di sana dikatakan dalam proses penciptaan itu manusia memang diberikan hak oleh Tuhan untuk juga berkuasa atas seluruh bumi. Sehingga ayat ini dipahami bahwa kami bisa melakukan apa saja. Kami ini diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa memanfaatkan semaunya kami. Mereka nggak ingat juga bahwa ada ayat yang mengatakan ya mereka juga harus memelihara dan menjaga tanah-tanah itu. Karena memang kembali bahwa kalau kita tidak menjaga itu semua, ya yang rugi kita semua. Yang rugi diri kita sendiri. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau alam yang kita miliki tidak kita jaga, kita tidak pelihara, ya, banyak hal akan terjadi. Bencana-bencana sedang terjadi. Seperti hari-hari belakangan ini juga ada begitu banyak bencana, khususnya bencana banjir terjadi di beberapa daerah atau di beberapa negara. Yang saya ingat di beberapa di waktu belakangan ini ada banjir di Jerman, ada banjir di Cina, ada banjir di Filipina. Yang sebelumnya saya nggak pernah bayangkan di sana atau nggak pernah ada berita begitu ya yang saya dengar tentang banjir di sana. Tapi kenapa semua itu terjadi? Kebanyakan banjir terjadi bukan karena memang alam, murni karena alam, tetapi karena memang alam yang sudah diubah. Alam yang sudah sangat dirusak oleh manusia. Bayangkan nggak ada lagi hutan. Nggak ada lagi pohon-pohon. Yang biasanya menyerap air-air itu kita biarkan semua gundul. Yang penting kita merasa, yang penting kita indah saja. Kita nggak peduli tentang pohon, kita nggak pernah kemudian berusaha untuk melestarikan alam-alam sekitar kita. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan bersama-sama. Tuhan sudah menciptakan begitu banyak hal, termasuk di dalamnya adalah alam semesta untuk diberikan kepada kita semua. Jadi hari ini Tuhan katakan, aku sudah memberikan berkat kepadamu tanah-tanah yang aku janjikan kepadamu. Tapi kamu juga harus menjaga, memelihara sebagai bagian dari bentuk kamu melakukan apa yang menjadi kehendak. Jadi Bapak Ibu secara sederhana mau dikatakan begini buat kita hari ini. Menjaga alam, menjaga lingkungan kita adalah bagian dari perintah Tuhan buat kita semua. Nah, kalau kita hari ini memahami bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka tentunya hari ini Tuhan juga katakan, ikutilah apa yang menjadi kehendak.
Karena orang yang menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Tuhan adalah orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya orang yang cuma mendengar saja. Jadi hari ini kita diingatkan bersama-sama melalui kisah atau juga aturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa tentang tanah. Kita juga belajar untuk menjaga dan memelihara bumi yang diciptakan Tuhan ini. Dan juga kita belajar untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Sehingga hari-hari kehidupan yang akan kita jalani pasti akan terus kita jalani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memampukan kita semua bisa melakukan firman ini dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari kitab Bakti 277, bait 1 dan 2, firman Allah sudah kau dengar. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangka diri sebagai hambanya. Jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera Tuhan utus dirimu. Wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Jadi saksi setia dan teguh. Mari bersama-sama kita menaikkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya pada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan orang kudus, dan bangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau hadir bagi kami melalui persekutuan ibadah kami pada hari ini, melalui firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama, yang mengingatkan kami untuk juga menjaga, memelihara alam yang Tuhan ciptakan, sekaligus juga mengingatkan kami untuk selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hari-hari kehidupan kami selalu kami jalani seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya apapun yang Tuhan kehendaki bagi kami adalah yang terbaik. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini untuk bisa melaksanakan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan, seperti halnya yang Engkau inginkan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memampukan kami untuk bisa melaksanakan semua itu dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami juga datang kembali kepada Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur atas hidup yang sudah Tuhan berkati. Kami bersyukur karena hari-hari kehidupan kami selalu ada dalam tangan kasih Tuhan.
Meskipun di dalam hidup ini kami terkadang harus mengalami tantangan dan pergumulan yang tidak mudah, tapi kami selalu diingatkan dan diperlihatkan oleh Tuhan bahwa Engkau selalu hadir dan menyertai, memampukan kami menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur dan kembali menyerahkan hidup kami. Tuhan juga terus memberkati masing-masing kami dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Biarlah Tuhan yang terus memberkati, Tuhan yang terus menyertai, dan kami percayakan langkah-langkah hidup kami selanjutnya hanya kepada Tuhan saja. Kami doakan buat kami semua dalam menjalani hidup. Kami mohon Tuhan berkati setiap usaha dan kerja kami. Saat kami harus menghadapi tantangan dan pergumulan, kami juga mohon Tuhan selalu memampukan kami menghadapinya. Dan saat kami merencanakan segala sesuatu, biarlah Tuhanlah yang menentukan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percayakan langkah-langkah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik kami sebagai pribadi maupun bersama dengan keluarga. Kami mohon berkat-Mu bagi persekutuan kami. Sebagai gereja Tuhan, Tuhan terus memberkati. Berkati seluruh jemaat, mereka yang sakit, mereka yang bergumul, mereka yang saat ini dalam kesusahan, Tuhan juga berkati mereka. Dan kami bersyukur dalam situasi dan kondisi ini, kami tetap bisa saling berbagi, kami bisa saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan, hari ini kami juga bisa beribadah bersama-sama dengan saudara kekasih kami, keluarga Dabung yang ada di Bogor. Tuhan juga memberkati mereka selalu. Kami serahkan ya Tuhan, gereja Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Semua pelayanan yang kami lakukan, biarlah kami lakukan terus dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga doakan buat bangsa dan negara kami. Hari ini adalah hari terakhir dari penetapan PPKM. Kami semua berharap, berdoa, bermohon kepada Tuhan, untuk Tuhan kiranya memberikan yang terbaik, dan jika Tuhan berkenan, maka PPKM ini bisa boleh berhenti. Sebagai bentuk, PPKM ini juga sudah menghasilkan yang terbaik dan kondisi menjadi lebih baik. Karena kami melihat banyak orang yang terdampak oleh PPKM ini. Banyak orang yang harus berusaha lebih keras untuk juga mencari kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dan kami menyerahkan semua. Berkati juga pemerintah bangsa negara kami, Tuhan memberkati selalu, mulai dari Bapak Presiden sampai juga pemimpin-pemimpin daerah, Provinsi Jawa Timur, juga Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal, dan juga Desa Banyu Aju ini, RT dan RW yang ada, Tuhan berkati semua. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami menyerahkan juga saat ini saudara-saudara kami di berbagai penjuru dunia ini yang sedang mengalami pergumulan bencana-bencana, khususnya mereka yang ada di Jerman, di Cina, di Filipina yang sedang mengalami banjir, bahkan juga saudara-saudara kami juga di wilayah negara-negara itu. Tuhan berkati selalu. Kami menyerahkan ya Tuhan, kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Bapa Surgawi, inilah doa kami kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bersama juga dengan setiap seruan dan doa ini, naikkan anak-anak Tuhan atas kehidupan mereka masing-masing. Kami berserah diri, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada Diaken Elis untuk menuntun pengucapan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Kita masuk dalam pengucapan syukur. Kita kumpulkan persembahan kita di rumah masing-masing yang dapat diberikan ke kantor majelis pada setiap hari kerja. Dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur pasal 119 ayat 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti nomor 84, bait pertama dan baitnya yang kedua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber rahmat dan anugerah, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Di tengah pandemi ini, Engkau masih mencukupkan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa. Baru saja kami telah mengumpulkan persembahan sebagai salah satu bentuk ungkapan syukur hati kami. Terima dan kuduskanlah ya Bapa. Kami serahkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari warta Jumat buat kita semua, kita akan kembali melaksanakan ibadah di hari Rabu nanti. Dan semoga begitu ya, kita doakan PPKM sudah bisa selesai dan kita bisa ibadah bersama di gereja. Paling tidak ya, kita doakan bersama-sama segera kita lakukan itu di minggu-minggu ini, dan kita boleh ikut serta terlibat di dalam ibadah kita. Dan warta Jumat secara lengkap akan dibagikan di grup WhatsApp kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih juga buat Ibu Loce dan Ibu Rina dari Bogor yang sudah gabung bersama-sama. Pak Kana juga di Surabaya, dan juga semua jemaat Tuhan yang ada di Kamal. Terima kasih kita boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dengan penuh sukacita, dan biarlah dalam iman dan keyakinan yang tertuju kepada Tuhan, kita boleh terus meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya. Kita nyanyikan Kidung Jumat 413 bait 1 dan 2, Tuhan pimpin anak. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya
hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua, melindungi kita dan memampukan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dalam pertolongan dan kasih Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu buat kita semua. Ibadah sudah selesai. Silahkan membuka speakernya supaya bisa ngobrol-ngobrol bersama. Yang masih di mute bisa di unmute. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat hari Minggu. Ya, Selamat hari Minggu. Terima kasih. Ya, selamat sore. Enggak ininya, yang masalah ini. Iya ini.